kita di tempat ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalaulah hanya sekedar mencari bukti lewat foto dan segala macam, tentu itu tidaklah cukup bagi Allah. Tapi apa yang Allah minta adalah ketika kita memahami nilai-nilai yang akan kita bawa setelah nanti kita pulang dari Aqsa ini. Itu yang kelak akan disaksikan oleh seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini untuk mengawali apa yang saya sampaikan, izinkan saya mengucapkan kepada seluruhnya, barakallahu fiikum. Selamat untuk para bapak dan ibu sekalian. Karena atas izinnya Allah, alhamdulillah, Allah masih izinkan kita semuanya saat ini memijakkan kaki sholat di tempat ini bersama semua saudara-saudara kita yang ada di sini. Saya mengucapkan kepada semua yang hadir, berbahagialah. Berbahagialah ketika saat ini Bapak Ibu mendapat kesempatan. Akan tetapi ada satu hal yang menjadi PR besar. Apa itu? Jangan sampai kebahagiaan ini hanya berhenti di Bapak Ibu saja. Kebahagiaan ini tidak harus hanya stop di Bapak dan Ibu saja. Kebahagiaan ini ketika bisa masuk di Masjidil Aqsa, tempat di mana Allah angkat manusia terbaik di atas muka bumi sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke arasy-Nya Allah, sampai ke kerajaannya Allah. Bagi kebahagiaan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dengan cara apa? Bapak Ibu, bantu perjuangan yang ada di sini. Kalaulah kita tidak mampu membantu secara finansial, paling tidak Bapak Ibu di setiap penghujung sholat, angkat tangan, bacakan doa. Andaikan Bapak Ibu faham apa yang tadi dibaca oleh imam dalam kunutnya, pasti Bapak Ibu akan menangis mendengarnya. Kenapa? Mereka tidak ada yang diminta kecuali untuk Aqsa. Apa yang didoakan oleh imam, tidak ada yang lain kecuali Aqsa. Mereka tidak minta, dalam doa imam tadi mereka tidak minta diberikan rezeki yang luas, diberikan keselamatan buat anak istrinya, tidak. Tapi mereka cuma minta, Allahumma harir aqsana, harir aqsana. Imam mengajak kita untuk meminta kepada Allah, ya Allah, bebaskan Aqsa kami. Bebaskan Aqsa kami. Aqsa menjadi PR buat semuanya, bukan hanya untuk penduduk Palestina. Aqsa menjadi PR buat kita selaku umat muslim. Meskipun penduduk muslim mereka mempertaruhkan jiwa raga mereka, hidup di sini, mati di sini. Mereka rela tidak mau meninggalkan tempat ini. Mereka rela harus berhadapan dengan peluru-peluru yang tajam semata-mata hanya untuk satu hal, apa? Menjaga harga diri umat Islam. Mereka menjaga harga diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi sangat disayangkan adalah ketika kita di Indonesia kita masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Di saat ada banyak saudara kita sedang membela kehormatan kita di hadapan Allah, tapi kita sedikit pun tidak berpikir tentang mereka. Maka para Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nilai yang harus kita pegang dan kita bawa ketika kita sudah pulang nanti ke rumah kita adalah bantu perjuangan yang ada di sini. Minimal dengan cara doakan saja. Berdoalah, percayalah orang-orang yang ada di tempat Palestina ini, orang-orang yang hidup ada di sekitar sini, mereka sudah tidak lagi berharap kekayaan. Mereka sudah tidak lagi berharap keselamatan. Mereka cuma bisa berharap Aqsa bebas. Aqsa bebas. Dan Allah janji nanti pada saatnya Aqsa akan bebas. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada semuanya. Apa yang ingin saya ajak? Jadilah bagian dari pejuang-pejuang kebebasan Aqsa. Bapak Ibu mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Jutaan orang mengangkat tangan berdoa kepada Allah untuk kebebasan Aqsa. Maka Bapak dan Ibu berarti sudah masuk ke dalam bagian dari pejuang-pejuang kebebasan Aqsa. Dan kelak setiap tanah yang ada di Aqsa akan berkata kepada Allah bahwa kita memang layak untuk masuk dalam surganya Allah. Bapak Ibu sekalian, ada kejadian yang harus saya ceritakan di tempat ini. Kejadian ini berawal ketika tentara-tentara Israel datang meringsak masuk ke dalam. Ketika mereka menembaki semua saudara-saudara kita, baik yang di dalam maupun yang di luar. Ada rasa takut di hati umat-umat muslim pada saat itu berhadapan dengan senjata-senjata tajam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kucing-kucing yang ada di depan, burung-burung gagak yang ada di luar,
Mereka semuanya kucing-kucing itu menyerang tentara-tentara Israel. Burung-burung gagak semua menerjang tentara-tentara Israel. Apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Palestina melihat apa yang dilakukan oleh burung gagak, melihat apa yang dilakukan oleh kucing-kucing, binatang yang katanya tidak punya akal, tumbuh keberanian dan rasa malu. Andaikan kucing saja mau membela Aqsa, andaikan gagak saja mau membela Aqsa, yang mereka tidak diberikan akal pikiran oleh Allah, lalu bagaimana dengan manusia? Dan pada saat itulah muncul keberanian dari semua umat muslim untuk menyerang balik semua tentara Zionis. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ayo sehingga memberikan keberanian.